Jadi oleh Alek selama di lapangan apa yang paling sulit kategori debitur mereka yang susah membayar angsurannya ketika macet. Nah, eh, Kembali lagi bersama saya Goman Simarmata di channel yang sangat diberkati. Oke, kali ini saya bersama Alek Malau. Yang kita ketahui adalah Alek Malau ini lainnya adalah salah satu manajer di perbankan ya, yang menangani mengenai collection dan pencairan. Saya mau tanya sedikit sama Alek Malau. Kita tahu kita udah masuk di tahun 2021 dan saya melihat juga kebutuhan atau faktor-faktor dari usaha ekonomi belakangan ini banyak yang sudah tidak lancar seperti biasanya, ada yang mengalami macet dan banyak juga usaha yang sedang merintis mengalami banyak tantangan. Dalam hal ini saya bertanya kepada Alek Malau adalah mengenai apa kabar Le? sehat luar biasa. Bagaimana pekerjaannya di perbankan? Ya, untuk situasi saat ini jelas kita ketahui setelah pemerintah memberikan bantuan lewat relaksasi beberapa bulan yang lalu, masih belum terasa manfaat dari relaksasi tersebut, terutama di bidang dagang yang khususnya itu yang berdekatan di sekolah-sekolah itu cukup terasa. Sekolah, maksudnya di sekolah apa yang paling terasa di sana? Maksudnya usaha apa gitu? Ya, yang paling terasa itu usaha yang memang dia menggantungkan rezeki atau maksudnya di sekolah itu usaha apa ada gitu? Usaha jajanan, kantin gitu ya, seperti kantin, kemudian ATK dan perlengkapan sekolah. Kalau kantin tutup berarti mereka tutup dikarenakan sekolah tutup. Ya, jadi begini, sebenarnya ini adalah dilema sebenarnya, karena memang kita tidak menginginkan satu hal yang terjadi. Kredit terutama yang kita cairkan, kita berikan bantuan khususnya untuk pedagang-pedagang di lingkungan sekolah itu cukup terasa, walaupun diberikan relaksasi dan memang karena stop total. Nah, setelah dibukakan keringanan untuk masuk sekolah secara tatap muka, namun tidak seperti biasa lagi. Mungkin siswa yang datang itu hanya 2-3 orang, hanya mengantarkan tugas atau ada urusan administrasi. Jadi itu tidak seperti yang dulu. Ini yang membuat perbankan itu akan terasa goyang dalam pembiayaan yang khususnya sumber penghasilannya dari dagang di sekolah. Berarti kayak kantin, warung atau pedagang yang ada di sekolah, di lingkungan sekolah, pasti karena tidak ada berjalan sekolah tatap muka dan mereka pasti sulit membayar, kan seperti itu Bang Alek. Apakah ini termasuk kategori kredit macet? Nah, kalau untuk kategori kredit macet, kita tidak bisa lihat dari jenis usaha di mana dia letaknya berjualan atau berdagang. Kredit macet itu diumumkan ya secara general, apabila dia sudah macet, tidak sanggup bayar di bulan pertama, akan disebut itu kurang lancar. Sampai dia ke 3 bulan 4 bulan menjadi kredit macet. Begitu juga selanjutnya, bahkan dia sampai di blacklist atau dihapus bukan seperti itu. Nah, masalah dia berdagang dimanapun adalah risiko awalnya. Kita tidak pernah menginginkan sesuatu yang terjadi, termasuk dalam masa-masa saat ini.
kita tidak bisa antisipasi itu dulu. Kalau memang bisa dulu, mungkin kita akan analisa lebih dalam lagi apa resikonya yang akan ke depan terjadi. Tapi inilah yang membuat meningkatnya kredit macet. Betul. Jadi memang di tengah-tengah pandemi ini banyak mungkin pihak perbankan mengatasi usaha-usaha yang sedang mengalami kredit macet. Ya, benar. Jadi Alek, bagaimana pihak perbankan biasanya mengatasi hal-hal seperti ini ketika kredit macet berjalan? Ya, ada 2 skema ya yang kita berikan biasanya. Pertama itu perkecil angsuran atau restrukturisasi dengan memperpanjang tenor dari pinjaman. Tenor itu apa? Tenor lama masa waktu pinjaman. Lama masa waktu pinjaman. Okay. Ya. Kemudian yang kedua untuk memberikan pelunasan, baik itu hanya pokok saja ataupun melunaskan seluruhnya kewajiban tanpa merusak nama si debitur tersebut. Kedepannya juga akan bisa meminjam apabila sudah melewati masa-masa sulit ini. Nah, yang pertama itu restrukturisasi tadi. Kalau memang memungkinkan untuk sanggup membayar sesuai dengan nilai berapapun itu, maka itu akan dilakukan. Nah, tapi kalau memang sudah dinilai dasar dia tidak sanggup lagi, maka lebih baik kita sarankan untuk melakukan pelunasan. Gitu. Luar biasa ya. Berarti Bang Alek, kalau seandainya utangnya sudah dibayar, dalam arti ada keringanan dari pihak perbankan mengasih trik untuk mereka bisa membayar, mungkin dari tenor waktu agak dimundur sedikit, diperpanjang, atau dari apa tadi satu lagi? Dari satu lagi memberikan keringanan dalam pelunasan. Berarti itu sangat membantu ya? Iya, sangat-sangat membantu sekali untuk menjaga nama baik si nasabah atau si debitur kemudian hari jika dia memerlukan pinjaman kembali jika dia membutuhkan dana. Iya. Oke, yang ketiga Bang Alek, mengapa di akhir-akhir di pandemi ini saya dengar banyak sudah mereka sulit untuk mendapatkan pinjaman? Apa yang faktor-faktor yang melatar belakangi? Iya, memang beberapa faktor ya, khususnya dari segi ekonomi, dan kita menilai kesanggupan si calon nasabah untuk melakukan kewajibannya kelak apabila dia menjadi nasabah. Nah, tidak bisa lagi kita asal memberikannya dengan asumsi percaya, dan kita lihat juga bagaimana track recordnya selama ini di perbankan dan di pembiayaan, apakah dia memang menyanggupi. Dan masa-masa seperti ini kita melihat kesulitan ini tidak bisa kita prediksi sampai kapan akan berakhir. Betul. Dan apa usaha yang harus kita biayai agar mudah mendapatkan pinjaman itu di bidang kesehatan. Ya, di bidang kesehatan. Kemudian di bidang transportasi, tapi yang berbasis penyedia makanan. Nah, saat ini kita sudah mudah mendapatkan ojek-ojek online yang membantu masyarakat mendapatkan barang atau belanja tanpa langsung tatap muka ke tempat swalayan atau supermarket seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah sektor pertanian. Dari sektor pertanian khususnya di bidang perkebunan. Nah, memang agak terasa juga di bidang perkebunan ini ada sedikit terpengaruh pada
masa-masa sekarang, khususnya di harga ya, di harga cukup tinggi, namun hasilnya sedikit turun atau track. Bisa kita ketahui dari beberapa debitur yang usahanya itu adalah kelapa sawit misalkan, atau dia kopi dan kelapa biasa, itu cukup terasa. Nah, mengapa sulit untuk yang lain-lainnya? Saya sebut saja seperti tadi di depan saya katakan, yang paling sulit itu adalah membiayai yang jualan di lingkungan sekolah ya, karena memang kita nggak bisa prediksi sampai kapan. Nah, kemudian di bidang pasar ya, orang-orang yang berjualan di pasar, yang jualannya itu seperti ikan, sayur-sayuran, karena sekarang orang sudah antar bola masyarakat, lebih bagus itu dibiayai, jadi usaha kecil, usaha mikro ya. Nah, dengan dibantunya juga para pelaku UKM ini dari pemerintah, ini turut mendorong percepatan untuk pemulihan ekonomi. Ya, kiranya pemulihan ekonomi itu cepat dirasakan agar pemberian kredit ke masyarakat juga semakin cepat disalurkan. Nah, itu sangat-sangat membantu ya. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Jadi oleh Alek selama di lapangan, apa yang paling sulit kategori debitur, mereka yang susah membayar angsurannya ketika macet? Nah, secara general itu memang karakter ya. Apapun usahanya, apapun sumber penghasilan atau sumbernya untuk membayar angsuran, kalau memang si debitur itu sudah memiliki karakter yang buruk, maka tidak ada juga niatan untuk membayar. Karena ada tipe nasabah ini, ada saya yang buat ada 4 kriteria. Yang pertama itu debitur yang sanggup membayar tetapi tidak ada kemauan. Sanggup membayar tapi tidak memiliki kemauan untuk membayar. Iya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, tidak sanggup membayar tetapi ada kemauan. Tidak sanggup membayar tapi masih memiliki untuk membayar. Iya, kemauan untuk membayar. Masih ada kemauan. Nah, orang-orang yang seperti ini yang biasanya kita bantu untuk berikan perkecil. Keringanan. Iya. Diberikan sanggupan dia ini berapa sebenarnya? Berapa dia sanggup untuk melunasi utangnya? Iya. Keseluruhan. Baik secara keseluruhan maupun dia panjang tenor, berapa kesanggupan untuk mencicil, ini yang biasanya. Karena dia memang memiliki karakter yang bagus, hanya kesanggupan yang kurang memadai. Yang ketiga, si debitur tidak ada kemauan dan tidak ada kesanggupan. Tidak ada kemauan dan tidak ada kesanggupan. Wah, ya. Luar biasa ya. Udah tidak mau, tidak sanggup. Jadi ibaratnya gini, dia sudah berusaha, tumpur, sombong. Nah, bukan malah introspeksi diri dan bangkit kembali, tapi malah songong gitu ya. Udah nggak sanggup, nggak mau lagi. Biasanya orang kalau mau minta kan tangannya di bawah. Agar orang kalau dia sudah macet tak mau lagi. Jadi ini yang berat. Ini yang berat. Okay. Yang terakhir, ada kemauan dan ada kesanggupan. Nah, ini the best example. Ada kemauan, ada kesanggupan. Ini siapapun pasti akan mempertahankan tipe nasabah seperti ini. Akan jadi rebutan ini di mana-mana. Secara data atau track record pasti bagus, pasti itu. Nah, itu 4 kriteria yang saya buat sendiri untuk menggolongkan nasabah. Alek kan juga hidup dalam kehidupan sehari-hari sama seperti
masyarakat biasa, walaupun saat ini Lai adalah salah satu manajer di perbankan. Ya. Pernah nggak Lai memiliki pinjaman? Pernah. Ketika Lai memiliki pinjaman, apa yang Lai gambarkan dalam hati Lai? Pernah nggak Lai tergambarkan bagaimana kalau aku macet? Pernah nggak? Apa yang terjadi sama diriku? Oh, pernah pasti itu ya. Itu normal saja. Kalau ada kekhawatiran macet bagaimana, dan apa solusinya. Dan saya pernah menjadi kredit macet di kartu kredit. Pernah mengalami kredit macet dan di kartu kredit. Bagaimana penyelesaiannya waktu itu? Penyelesaiannya saya minta untuk perpanjang tenor. Saya cicil secara bulanan dan tinggal sedikit lagi ada kesanggupan saya untuk menutupi semuanya dan saya tutupkan. Dan itu sudah selesai. Berarti lah ini kategori yang keempat tadi. Ada yang kedua. Yang kedua, bukan yang keempat. Ada kemauan dan ada kesanggupan, bukan? Belum termasuk kategori itu. Masih kategori kedua. Yang kedua tadi ada kemauan, tidak ada kesanggupan. Ada kemauan, tidak kesanggupan. Ya, tapi disanggupkan. Disanggupkan oleh si pemberi kredit. Si pemberi kredit dengan tenor yang diperpanjang, estimasi waktu yang diperpanjang. Ya. Itu udah selesai. Yang terakhir. Ya. Yang terakhir, apa pernah nggak orang lain ketika turun ke lapangan berjumpa dengan nasabah kredit macet sampai mengalami bentrok, bahkan maaf sampai ada fisik ataupun alat-alat sampai pengancaman keluar orang lain, sampai diusir dari rumah nasabah gitu, sampai orang lain ada pusat kaset atau pasti ya. Yang namanya collection itu adalah berhadapan dengan risiko. Nah, namun kita harus tegaskan dan mengetahui bagaimana jalannya kredit itu sampai dia macet. Barangkali dia masuk ke kategori yang ketiga, ya, sudah tidak ada kesanggupan, tidak ada kemauan. Nah, ini yang membuat si petugas atau tim collection akan mengalami bentrok di lapangan biasanya. Dan biasanya bentrok itu baik dari obrolan dulu, mungkin akan naik tensinya, kemudian sudah mulai menekan dan tidak menemukan solusi. Walaupun si perbankan atau collection atau tim yang turun itu harus menjalankan ini, namun si debitur tidak memiliki niatan lagi untuk melunasi. Nah, ini seperti ini biasanya. Nah, penekanan itu harusnya dipikirkan oleh si debitur, si nasabah, dan mencari solusinya, bukan malah menyalahkan orang lain atau usahanya yang tutup lah, atau salah guna, salah tujuan pinjaman itu dulunya. Jadi harus memberikan perhatian bagaimana agar ini selesai, bahkan harus mau mengorbankan aset agar mampu menutupi semua utang-utangnya. Kalau collection itu datang ke rumah nasabah dan nasabah tidak, bagaimana cara? Ada berapa tipe collection ini secara tepat mereka resmi nasabah menyetor kepada pihak bank? Apakah? Ya. Coba. Paham ya. Pertama itu pick up. Ya, pick up itu dia hari per hari mungkin sudah dijanjikan setiap hari dijemput berapapun yang dapat dimasukkan ke tabungan si debitur. Tapi sampai dengan difasilitasi slip resmi. Semua kita fasilitasi semua ya. Baik itu slipnya, baik itu konfirmasi pembayarannya akan ada di sana. Bukti-buktinya akan jelas. Nah, itu yang pick up. Yang kedua collection. Collection itu sudah dapat janji bayar. Misalnya collection diminta untuk datang di hari dan tanggal jam berapa. Nah, itu adalah tipe collection. Tinggal menjemput. Nah, yang kedua transfer. Yang ketiga transfer. Nah,
sekarang ini sudah sangat-sangat mudah yang menemukan berbagai agen-agen perbankan. Nah, di warung-warung juga sudah banyak kita temukan. Bahkan dari handphone juga sudah bisa melakukan transaksi. Ini transfer dari manapun dan hari apapun, di jam berapapun sudah bisa melakukan pembayaran melalui transfer. Nah, dan yang keempat itu setor tunai. Ya, setor tunai. Si debitur datang langsung menghadap ke teller, memberikan atau membayarkan pinjaman secara bulanan. Nah, itu ada empat cara ya, ada 4 cara. Kemudian kalau tipe menghadapi debitur ada soft collection dan hard collection. Nah, yang dua ini bisa berbarengan, bisa bersamaan dilakukan, tergantung situasi dan keadaannya. Ya, jadi harus kita pelajari dulu saat bagaimana soft collection, saat bagaimana hard collection Melaksanakan. Iya. Oke, Layalek. Terima kasih buat waktunya. Apa pesan Layalek bagi teman-teman usaha yang sedang saat ini mereka mengalami ketidakmampuan untuk mencicil atau mengangsur kredit? Apa yang harus sebenarnya usaha yang harus mereka lakukan agar mereka bisa melunaskannya dan ke depan hari mereka bisa meminjam dan nama baik mereka tetap bagus di perbankan ataupun dimanapun. Ya. Coba langsung ke layar. Baik ya, untuk menjaga nama baik para debitur agar tidak tersangkut dengan kredit macet dan menghadapi petugas atau collection, baiknya lakukan pembayaran secara normal. Kalaupun tidak sanggup, lakukan permohonan untuk memperkecil angsuran sesuai kesanggupan. Dan apabila memang harus menyelesaikan kredit ini, maka berkorbanlah untuk melepaskan sebuah aset demi nama baik. Setelah semuanya baik, kita akan dipercaya oleh perbankan atau pembiayaan lain untuk diberikan kembali modal untuk membuka usaha baru. Jangan khawatir, kalau kita mempertahankan status kredit macet dan kita harus berhadapan dengan beberapa collection, itu yang akan memperburuk nama kita. Nah, tips agar tidak jatuh ke dalam kredit macet: selesaikan segala tunggakan, jangan pernah menghindar dari petugas collection, dan bertemanlah bersama orang-orang perbankan. Maka yakinlah usaha apapun yang dibiayai akan meningkat dan banyak solusi yang dapat diterima dari petugas perbankan. Jaga nama baik, jaga kolektivitas, tetap berusaha. Usaha apapun itu, usaha yang sekecil apapun itu, apabila dilakukan maka Anda adalah sukses. Terima kasih. Terima kasih Bang Alek. Di pesan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita memang sedang menghadapi pandemi. Di saat ini kita mungkin sedang berada di proses, di waktu yang tidak begitu kita suka, di mana usaha kita tidak begitu berjalan lancar, ataupun semua yang kita rencanakan ke depan sudah begitu matang, tapi karena ada pandemi seperti ini semua akan terhambat, ya, sehingga seperti tabungan kita pun tidak lagi bisa kita menabung, bahkan terpakai, bahkan untuk ke pinjaman yang kita pakai untuk menjalankan usaha kita pun seakan-akan sudah sulit untuk membayarnya. Tapi yang saya tekankan di sini adalah sebagai saya pelayan Tuhan, saya mau katakan, lakukanlah semua yang benar, kewajiban kita. Ketika ada utang, kita membayarnya, kita tanggung jawabi. Sama seperti dibilang Layale tadi, berteman dengan pihak bank, pihak collection, pasti mereka memberi jalan keluar selama kita mau untuk melunasinya. Ada tenor atau perpanjangan waktu, ada keringanan, atau keringanan ini dalam arti bisa dirembukan dengan pihak bank bagaimana cara melunasi, tapi jangan menghindar.
Oke, saya percaya pertemuan kali ini dengan Lai Alex, salah satu manajer di perbankan, bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Kedepannya kami akan juga membuat video mengenai bagaimana teman-teman pelaku usaha, bagaimana cara menggunakan uang yang dipinjam dari bank agar bisa bermanfaat atau agar bisa tepat sasaran Bang Alex ya. Ya, nanti di video selanjutnya dengan Bang Alex, salah satu manajer perbankan dan Lai Alex ini juga teman-teman sudah memiliki sertifikasi BSMR level 1 yang artinya Badan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan level 1. Oke, jangan lupa kunjungi profil channel Lai Alex Malau ya, jangan lupa kunjungi, subscribe, like, share kemanapun. Oke, Alex Malau, ALK Malau. Oke, salam saya Goman Simarmata, sehat selalu, diberkati Tuhan selalu dimanapun, jaga kesehatan, stay safe, tetap jaga imun dengan semangat, dengan sukacita. Oke, God bless.